Seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantri berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni Piti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantri untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya di Pabulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP, lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan, ke rumah. Kini jasad korban telah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian korban. Polisi dari sektor Pamulang dan Polres Tangerang Selatan pun telah mendatangi rumah Yoni guna menyampaikan ucapan rasa duka dan mengetahui informasi kematian atau tewasnya nenek Yoni. Sejumlah saksi pun juga telah diperiksa oleh kepolisian, termasuk diantaranya keluarga korban dan lainnya. Dan dapat saya informasikan juga saat ini sejumlah pelayat pun masih terus mendatangi kediaman almarhum dari nenek Yoni sendiri guna menyampaikan ucapan rasa duka mendalam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Upaya pembongkaran dilakukan karena warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Pembongkaran puluhan warung kopi di area Stadion Gelora Bangkalan diwarnai kericuhan antar pedagang. Emak-emak pedagang saling ejek dengan pemilik warung kopi di tempat tersebut. Kedua pihak saling tuding sebagai penyebab masalah, sehingga akhirnya warung kopi dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran ini pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain dikawal petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, upaya pembongkaran di area Stadion Gelora Bangkalan ini juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu. Sebelumnya berbagai keluhan masyarakat sudah lama terdengar terkait keberadaan warung kopi di lokasi ini yang sering menjadi sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat. Banyak ditemukan penjualan miras, peredaran narkoba, serta adanya prostitusi terselubung saat malam hari bagi para pengunjung warung kopi. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini dan pasti lebih besar. Pak Kiai, berdasarkan informasi tempat ini digunakan untuk apa aja, Pak Kiai? Sampai ada semuanya ada di sini. Kita yang punya informasi, jadi minuman kerasnya ada, perempuan mesumnya ada, bahkan narkobanya juga ada. Kemarin aja kejadian pembacokan kan di sini. Dari sini terjadi pembacokan. Upaya pembongkaran ini sendiri dilakukan pihak Pemkab Bangkalan usai mereka mendapat desakan dari banyak tokoh masyarakat setempat karena sebagian besar warung kopi ini dinilai sudah dijadikan tempat berbagai aktivitas maksiat.
Pemirsa, aksi unjuk rasa pedagang kaki lima di Yogyakarta diwarnai ketegangan dengan petugas. Dalam aksinya, PKL menuntut agar Pemda transparan dalam pembongkaran dan juga pengundian lapak pedagang. Masa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro II ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang dipartisipasi. Untuk itu kami juga menuntut adanya jaminan hidup di mana teman-teman PKL Teras Malioboro II yang hari ini dilokasi ke Tandan dan Baskelan sangat kesusahan dalam mengakses modal untuk mendisplay kembali dagangannya. Itu membutuhkan modal lagi, betul tidak kawan-kawan? Mereka juga menuntut dana jaminan hidup karena tidak adanya penghasilan di lokasi berjualan yang baru. Sementara itu, para pedagang juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan antar warga mewarnai antrian untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Kondisikan yang kayak gini, Pak. Kondisikan saya kayak gini. Capek. Saya mau anak kecil juga nggak ada apa-apa. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantri di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantri lama untuk mendapatkan gas kilogram tersebut. Ya udah, tuh masih ada dulu. Oh iya, capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak, kan saya juga antri, karena saya nangis tengok di kerja anak saya. Capek loh laki-laki. Keributan selesai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi oleh Pertamina. Untuk mendapatkan gas 1 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. KTP jangan lupa, KTP. Wajib nunjukin KTP ya. Satu. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrean warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Gas di Pamulang langka, kosong. Ya, sudah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Ya. Kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru penjualan gas 3 kg. Dalam aturan ini, pengecer dilarang menjual gas 3 kg dan hanya bisa didapatkan di agen resmi Pertamina. Pemirsa, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat.
Beginilah antrean panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Terdapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru Bu dari pemerintah Bu. Ini Ibu setuju nggak sih Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Yang ada di eceran kita kosong kantornya pas waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah tapi kan kantornya kayak gini makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah kayak gini. Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh, ya kan? Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Kan sekarang kita mau masak nggak ada, kan? Kecewa dong Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon mendesak pemerintah mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon karena menyulitkan masyarakat. Itu masih ada coba. Ya udah tuh masih ada dulu. Oh iya capek, semua capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak kan saya juga antri tas anak saya nangis tengok di kerja anak saya. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambahi untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi.
LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi dua pekerja bangunan yang nyaris tewas usai tertimpa material bangunan saat melakukan bongkar muat dari dalam kontainer di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Dia pakai yang lebih panjang. Apa, geser. Petugas penyelamat dari Damkar Sektor Tanah Abang langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi dua pekerja yang tertimbun material bangunan di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di dalam kontainer, salah satu korban nampak sudah tak berdaya dengan sebagian tubuh tertimbun tumpukan batu marmer. Insiden bermula saat korban bernama Diki dan rekannya tengah melakukan bongkar muat batu marmer dari dalam kontainer. Tumpukan batu marmer seketika ambruk usai besi penyangganya patah. Diduga posisi truk trailer yang terparkir di jalan agak menurun membuat posisi tumpukan marmer tidak stabil. Hingga akhirnya ambruk dan menimpa korban yang berada di dalam kontainer. Sementara rekannya yang berada di luar kontainer juga sempat tertimpa namun hanya mengalami luka ringan. Ini bukan terjadi di gedung, tapi ini terjadi di mobil kontainer yang sedang menurunkan bongkar muat marmer, tapi ternyata marmer itu merubuhi atau pecah menimpa dua karyawan. Tumpukan marmer dengan bobot yang cukup berat menyulitkan proses evakuasi. Selang setengah jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dengan menggunakan sejumlah peralatan pendukung. Korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo, Bendungan Hilir karena mengalami patah kaki sebelah kiri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.